Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran bab 2 untuk kelas 8 mata pelajaran PAI halaman 20 tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman artinya percaya atau yakin. Iman kepada kitab Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Iman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan rukun iman yang ketiga. Ya. Rukun iman yang ketiga, sebagai mukmin kita wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada para utusannya. Karena hal tersebut merupakan hal-hal yang mendasar dalam suatu akidah. Belum dikatakan dia seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rukun iman yang ketiga. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah itu kita harus percaya ada 4 yang diturunkan, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusannya. Yang pertama, kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat diturunkan di Bukit Tursina di daerah Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi kepada Bani Israel. Berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Ya. Berisi tentang 8 larangan dan 2 perintah. Kemudian kitab yang kedua adalah Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di wilayah Darussalam atau Israel. Kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem, Israel. Dan ini untuk Bani Israel. Berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab sebelumnya.
Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di dua kota, yaitu di kota Mekah dan kota Madinah, untuk seluruh umat manusia. Berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalah, serta menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kita lihat perbedaan kitab dan suhuf. Kitab menurut bahasa adalah tulisan. Sedangkan menurut istilah, kitab ialah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Yang kedua, yang kemudian suhuf menurut bahasa adalah lembaran. Suhuf menurut istilah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada rasul dan nabi yang masih berupa lembaran terpisah dan tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia. Silakan kalian tulis dan dirangkum di buku tulisnya. Terima kasih untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.